family are fine. With me Miss Mila in thematic class today. Selamat pagi anak-anak hebat, selamat pagi Mama dan Papa, orang tua siswa yang saya hormati. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini Miss Mila temui anak-anak serta keluarga dalam keadaan sehat, berbahagia selalu, dan dalam lindungan Tuhan. Dalam kesempatan hari ini, pada hari ini Miss Mila akan mendampingi anak-anak dalam pembelajaran dari rumah secara daring online pada pembelajaran tematik tema 7 muatan bahasa Indonesia dengan topik mengenai teks narasi sejarah. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran ini, seperti biasa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami akan memulai kegiatan belajar. Kiranya Tuhan memberikan kepandaian kepada kami. Berkatilah sekolah dan guru kami yang akan mengajar, serta kedua orang tua kami. Amin. Oke anak-anak, sudah siap belajar tentunya? Sudah rapi, duduk manis, dan siap menyimak pembelajaran dari Miss Mila hari ini. Untuk pembelajaran hari ini, Miss Mila akan menjelaskan mengenai teks narasi sejarah. Nah, teks narasi adalah salah satu bentuk tulisan atau karangan atau bacaan yang menjelaskan atau memaparkan tentang suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu. Nah, teks narasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teks narasi fiksi dan teks narasi non-fiksi. Teks narasi non-fiksi adalah suatu teks yang memaparkan suatu peristiwa. Yang fiksi adalah berdasarkan hayalan atau rekaan dari sang penulis. Sedangkan teks narasi non-fiksi itu adalah suatu teks yang memaparkan tentang suatu peristiwa sebenarnya yang berdasarkan dengan kenyataan dan realitas sehari-hari. Nah, dalam teks pembelajaran hari ini kita akan mempelajari salah satu teks non-fiksi, yaitu teks narasi sejarah. Untuk pemaparan materi mengenai teks narasi, yaitu tujuannya untuk mengetahui pengertian dari teks narasi, tujuan kita hari ini, dan kalian dapat mengetahui cara menggali informasi dalam teks narasi sejarah. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, anak-anak silakan simak pemaparan berupa video materi yang sudah Miss Mila siapkan mengenai teks narasi sejarah. Silakan disimak dan jangan lupa dicatat ke dalam buku catatan kalian materi yang Miss Mila paparkan dalam video. Silakan menyimak anak-anak. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini Miss Mila akan menjabarkan materi paragraf narasi. Paragraf narasi atau karangan narasi adalah suatu karangan atau paragraf yang menceritakan tentang terjadinya suatu peristiwa yang berlangsung berdasarkan kronologi atau urutan waktu. Saat kita membaca paragraf narasi, kita akan seolah-olah mengalami sendiri peristiwa yang sedang dibahas dalam paragraf atau karangan tersebut. Tujuan dari paragraf narasi yaitu memberikan informasi atau wawasan serta memperluas pengetahuan pembacanya. Narasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah teks yang merupakan rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Pada teks paragraf narasi terdapat alur cerita, tokoh, setting, dan konflik. Paragraf narasi tidak memiliki kalimat utama. Adapun contoh teks narasi yaitu cerpen, novel, dan biografi. Adapun ciri-ciri teks narasi yaitu 1. Berupa cerita tentang peristiwa atau pengalaman penulis. 2. Paragraf narasi menunjukkan unsur perbuatan atau tindakan. 3. Teks narasi dirangkai dalam urutan waktu secara kronologis dan jelas, di mana bagian orientasi, klimaks atau puncak, dan penyelesaian masalah dalam karangan tersebut. Adapun ciri keempat yaitu memiliki unsur-unsur utama seperti tokoh, latar, konflik, dan sudut pandang pengarang.
Ciri teks narasi selanjutnya yaitu biasanya terdapat cukup banyak kalimat langsung di dalam paragraf atau teks narasi tersebut. Selanjutnya Mimisla akan bahas mengenai menggali informasi penting teks narasi. Teks narasi memiliki banyak informasi penting mengenai peristiwa yang pernah terjadi. Agar memudahkan memahami informasi teks, kita dapat mengelompokkan informasi dengan menggunakan kata tanya 5W1H. Tentu anak-anak masih ingat ya. Berikut Bismillah akan jelaskan tentang 5W1H. Pertama, apa atau what digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi. 2. Di mana atau where digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Nomor 3, ada kapan atau when digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Yang keempat, ada siapa atau who digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi. Yang kelima, yaitu kata tanya mengapa atau why digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Yang keenam, ada kata tanya bagaimana atau how digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa yang dijelaskan dalam cerita. Untuk selanjutnya, Miss Mila akan membahas mengenai kosakata baku dan serapan. Kata baku atau kata formal adalah kata-kata yang digunakan setelah melalui proses standarisasi bahasa. Artinya, kata-kata tersebut telah dibakukan atau istilahnya telah mengalami kodifikasi, yaitu terdaftar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa kita singkat menjadi KBBI. Hal ini bertujuan agar bahasa Indonesia dengan segala varian kata-katanya dapat secara jelas digunakan dalam ragam ilmiah ataupun digunakan untuk pembelajaran bagi orang asing. Contoh kata baku yaitu foto, objek, negeri, daftar, izin, dan sebagainya. Kata tidak baku atau informal adalah kata-kata varian dari kata-kata baku yang pada umumnya digunakan dalam ragam cakap atau dalam percakapan sehari-hari. Contoh, faham, bentuk bakunya paham. Selanjutnya ada kata tidak baku kongres, bentuk bakunya kongres. Kata nampak, bentuk bakunya tampak. Kata serapan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang telah terintegrasi atau menyatu ke dalam bahasa Indonesia dan telah diterima luas oleh masyarakat umum. Contoh kata serapan yaitu kata fakta yang berasal dari kata fact yang artinya fakta dalam bahasa Inggris. Contoh kata serapan lainnya yaitu account yang diserap menjadi akun, aktivis diserap menjadi aktivis, aktor diserap menjadi aktor, akupunktur menjadi akupuntur, bom diserap menjadi bom, book diserap menjadi kata buku, dan boss diserap dalam bahasa Indonesia menjadi bos. Sekian contoh-contoh dari kata-kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris yang kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia. Sekian pemaparan materi hari ini anak-anak, selamat belajar. Nah, bagaimana anak-anak? Tentunya sudah kalian simak pemaparan materi yang sudah Miss Mila berikan mengenai teks narasi sejarah. Semoga membantu kalian dalam pemahaman dan menguasai materi pada topik teks narasi sejarah hari ini. Nah, untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya, silakan kalian buka Google Classroom. Silakan kalian baca instruksi dan petunjuk yang sudah Miss Mila jelaskan di Google Classroom.
Terima kasih untuk Mama dan Papa yang sudah mendampingi putra-putri tercinta, mendampingi anak-anak dalam pembelajaran dan membantu tugas kami dalam mendampingi anak-anak dalam kegiatan pembelajaran di rumah sehingga berjalan lancar hingga hari ini. Tanpa kerjasama Bapak dan Ibu, orang tua siswa, kegiatan pembelajaran dari rumah tidak akan berjalan dengan lancar. Bagi anak-anak yang mendapat kesulitan ataupun ada hal-hal yang kurang kalian pahami terkait materi hari ini, silakan kalian tanyakan kepada Miss Mila secara chat, kita diskusikan di grup pembelajaran ataupun secara pribadi kepada Miss Mila pada kontak yang sudah Miss Mila bagikan. Nah, anak-anak, terkait dengan kondisi pandemi, selalu Miss Mila ingatkan, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, ikuti protokol kesehatan, dan jangan lupa tetap ingat pesan Ibu, gunakan masker, hindari kerumunan, dan cuci tangan di bawah air mengalir menggunakan air dan sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer. Dan jangan lupa jaga imunitas tubuh kalian, dan jangan lupa berdoa semoga kita selalu dilindungi dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa beserta keluarga. Sekian untuk hari ini anak-anak. Bu Guru tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu selama kami belajar hari ini. Terima kasih untuk guru dan orang tua kami yang sudah bekerja sama membimbing kami dalam belajar. Tanamkan semua pelajaran yang kami terima agar kami menjadi anak yang rajin dan pandai. Amin. Oke anak-anak, sekian hari ini. Thank you. God bless us. Tuhan memberkati kita semua.